tak kaliwat ya waktu adus nantinya. Nah pas udang-udang geus beurang. Iya. Eta kumaha Ustaz? Apakah batal atau tidak? Nah, apakah boleh puasa atau tidak? Oke, itu boleh tetap dilanjutkan puasanya. Jadi begitu kita bangun, kita sadar, langsung kita bebersih. Ya. Mandi adus. Mandi besar. Seperti itu. besar. Tapi itu tidak membatalkan puasanya. Puasanya bisa tetap kita lanjut. Seperti itu. Namanya kayak lupa. Ya, berarti bangun langsung, jangan sampai mah sekali deui. Jangan itu. Kalau sekali lagi beda itu. Iya, tumpuk can dianggir gitu. Oh, jangan, berarti langsung. Berarti Iya. Enggak, Persija 8 tahun, Persibaya 22 tahun katanya iya. puasanya gitu. Itu 22 tahun. Iya. Oh, puasa gelar itu, maaf. Astagfirullah. Ente bercandanya mulai. Iya. Jadi ke situ ya. Belok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama kita di acara Kencan Pengajian. Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Kalau hanya soal menahan lapar, banyak orang diet juga menahan lapar. Kalau hanya soal empati, banyak cara lain untuk belajar peduli. Kalau hanya tradisi, banyak tradisi lain yang tidak diwajibkan. Tapi puasa ini berbeda, ia diwajibkan. Menariknya, ibadah yang terlihat paling fisik justru menjadi latihan spiritual yang sangat dalam. Kenapa perut yang dipilih untuk melatih hati? Kenapa rasa lapar dijadikan jalan menuju ketakwaan? Subuh ini, kita akan mencoba memahami Ramadan bukan sekedar sebagai rutinitas tahunan, tapi sebagai proses pembentukan diri. Oke. Dan seperti biasa ya Pik ya. Seperti biasa. Seperti biasa setelah kemarin kan kita ya menghadirkan banyak narasumber. Banyak sekali ternyata ya. Ya. Banyak sekali yang tidak bisa hadir. Banyak sekali yang tidak bisa hadir juga. Karena satu lain hal ya. Karena pintaraweh. Ya, ada yang memimpin taraweh, ada yang mungkin tidak tarawehan juga, mungkin ada satu lain hal, urusan Betul. luar kota yang kita tidak tahu ya. Iya. Mungkin ustadz sekarang lagi banyak ngirim barang Ngirim barang. buat lebaran. Barang apa tuh? Baju. Oke, tidak basa-basi lagi lah ya. Jangan banyak basa-basi. Naon sih? Jangan banyak basa-basi. Pokoknya buat teman-teman, kita langsung saja panggil narasumber kita. Ada lintas negara, Ustadz Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Walid. Assalamualaikum. Sehat. Assalamualaikum. Ustadz Walid main band sekarang. Ya. Ustadz Assalamualaikum. Walid nih. Assalamualaikum. Ini kayak nggak asing ya mukanya ya? Asing. Asing. Ya. Tidak Dimodif, pernah menemukan saya. dimodif. Dimodif sedikit. Dimodif sedikit. Ya karena kemarin saya lumayan tidak terurus. Tidak terurus. Ya, muncul. Sekarang ada yang ngurus. Istri ente banyak sekarang istri. Banyak. Ada berapa istri Ada sekarang? 4. Ya. Ada 4. Ada 4. Di Luar bawah umur biasa. semua. Oh itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Oke baik ya, ini Ustadz apa kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik ya setelah perjalanan yang sangat jauh ya. Jauh sekali ya. Iya, luar negeri ya. Cikidang saya dari Cikidang menuju ke Cikidang. Oh, Jalan ke sini pakai apa? Jalan kaki atau pakai onta? Saya pakai onta ke sini. Onta. Iya kan. Ontanya dipakai di mana? Di parkir di pinggir tadi. Di pinggir. Iya di sebelah Di pipir. kanan. Iya di bibir, betul. pipir. Oke, tanpa basa-basi ya. Tanpa basa-basi. Kenapa saya jadi gini ngomongnya ya? Jadi nggak enak ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Silakan. Karena kita Boleh. sudah tidak asing lagi dengan Ustadz yang sekarang agak berbeda penampilannya. Ayo baik silakan. Ini no? pertanyaannya masih simpel sederhana. Di Boleh. awal-awal biasa. Mengapa bulan Ramadan dianggap suci? Nah, Oke. kenapa ya. tuh bulan Ramadan? dianggap Bulan Ramadan ya seperti yang sedang kita jalani sekarang ya ini bulan. Biasa aja ngomongnya nggak apa-apa, nggak usah ke Arab-Araban. Tidak bisa ini Oh saya. susah ya, susah. Susah ini karena ada kumis. Ya, Dijawab saja kalau Dewo gitu ya. bisa aja ya. Tadi apa pertanyaan? Saya ulangi ya. Pak Ustadz ngobat. Kayak ngengkovat. Iya ini karena nggak ada narasumber lain. Saya ulangi ya. Mengapa bulan Ramadan dianggap suci?
Bulan Ramadan dianggap suci itu dikarenakan bukan berarti ada puasa di dalamnya ya. Dikarenakan adanya penurunan kitab suci Al-Quran pada bulan tersebut. Itu menurut pemahaman saya ya. Pemahaman ya. Ya, jadi memang banyak momen-momennya di bulan Ramadan itu seperti penurunan ayat suci Al-Quran ya di situ. Makanya dikatakanlah dia bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Seperti itu ya. Nah, jadi sebuah waktu itu menjadi mulia karena peristiwa besar yang terjadi di dalamnya ya. Ramadan Masya ini Allah. menjadi istimewa itu karena di dalamnya turun petunjuk. Turun petunjuk. Betul dari Allah Bagi Subhanahu wa manusia. taala. Jadi yang membuat Ramadan suci bukan kalendernya, tetapi wahyu yang hadir di dalamnya, begitu ya. Bukan Saya baca, itu Oh, baca. itu ada tulisan, Baca ada tulisannya. Baik, sangat Kok terdukung. dibukankan? Kamu yang nulis itu skripnya. Ya kan saya nyontek. Bu. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya biar tepat. Oh, silakan. Soalnya kita mau sahur. Oh, baik. Itu silakan. Ada Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Oh, silakan. Mengapa Ramadan selalu diidentikan dengan puasa? Oh, Ramadan selalu diidentikan dengan puasa itu karena puasa adalah ibadah utama ya yang diwajibkan di bulan tersebut. Masuk ke rukun Seperti itu. Islam ya. Masuk ke rukun Islam ya setelah syahadat, sholat, Zakat. Setelah zakat berarti. Ya, puasa, zakat. Sebelum naik haji berarti. Iya, sebelum naik haji. Sebelum naik haji. Nah, itu ada ibadah yang wajibnya. Tapi kan kalau naik haji ini dia hukumnya sunnah ya. Sunnah bagi wajib bagi yang mampu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bulan puasa itu adalah sarana ya. Jadi puasa menahan makan, minum dan keinginan, bukan untuk menyiksa diri ya. Bukan. Menyiksik ya, bukan menyiksik ya. Menyiksik, Tadi kamu kenapa mau bilang begini? kamu Ustaz tadi mau bilang Dia ini kebayang motong Oh, wortel di iya, rumah iya. ya, seperti Menyiksa itu. ya, menyiksa. Ya, bukan menyiksa diri ya, tetapi untuk melatih kendali. Karena banyak orang ya di luar bulan puasa itu mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. nafsunya, iya. Nah, jadi adanya bulan Ramadan itu Untuk melatih berarti. untuk melatih ya seperti itu, bukan untuk menyiksa diri yang tadi. Kan banyak orang yang di bulan Ramadan merasa tersiksa dirinya. Seperti itu. Aduh, lapar nih. Aduh, haus nih. Padahal bukan itu konteksnya ya. Bukan itu konteksnya. Bukan menyiksa diri, Bukan. tapi melatih diri. Tapi melatih diri untuk Agar mengendalikan diri. Mengendalikan hawa nafsu mungkin ya. Mengendalikan hawa nafsu. biasa, Seperti itu ya. Bisa dibilang juga bulan puasa ternyata buat nguras perut, betul. Nguras perut. Mengistirahatkan organ tubuh yang sering kita pakai sehari-hari. Iya, betul. Nah, itu kan karena kita di bulan-bulan biasanya kita tidak kontrol. Oke. Gitu, makanya di bulan puasa itu kita dilatih untuk mengontrol apa yang masuk, apa yang keluar, cara mengelola emosi yang baik seperti apa. Ya, seperti Berarti itu. kan tidak untuk harus buat umat Islam saja ya berarti puasa. Sebetulnya kalau kita konteksnya puasa itu tidak untuk umat Islam saja. Gitu Oh, ya. puasa itu global ya. Puasa itu global. Cuman ketika puasa dijalani oleh seorang mukmin ya, muslim di bulan puasa, yaitu menjadi hal yang wajib. Ada nilai tertentu lah ya. Iya, betul. Ada nilai spiritualnya di situ. Spiritual. Betul. Jadi mendekatkan diri kita kepada kitab suci yang selama ini tidak pernah kita baca mungkin ya. Seperti Ada di itu. rumah tapi jadi kadang-kadang disimpan saja. Iya, disimpan Mungkin jadi saja. pajangan saja, tapi dibaca tidak. Mungkin kebanyakannya seperti itu. Nah, itu. Nah, sebetulnya ada fakta menarik di sini ya. Yang namanya puasa itu dia bukan tujuan akhir ya. Jadi puasa itu ada tujuan akhir itu bukan. Bukan ya. Ya, ternyata. tapi dia itu hanya stasiun. Stasiun. Ya, ibaratnya itu dia hanya stasiun. Kita melewati stasiun tersebut untuk memperdalam lagi pengkajian kita terhadap diri kita, terhadap yang menciptakan diri kita. Nah, seperti itu bulan puasa tuh ya. Masya Allah. Masya Allah. Sudah terjawab berarti tadi pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya. Bukankah puasa bukan tujuan akhir, ia adalah latihan kendali? Ini siapa yang mau pertegas ya? Saya tadi sudah saya pertegas. Pertegas ya. lagi. Anta. Oke. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, Berarti sudah terjawab semua pertanyaannya ya. ya sudah Nah, terjawab. ini udah ada pertanyaan nih seperti biasa. Kalau udah ada bunyi-bunyian begini, ada yang masuk nih.
Ada yang masuk. Ada yang masuk biasa. Kita tunggu aja nih. Yang masuk yang goib apa yang nyata? Nyata. Coba kita lihat ya. Yang nyata ternyata. Yang nyata. Yang nyata. Luar biasa. Yang nyata. Tumben ini bawa apa nih? Tumben nih. Bawa apa nih? Tumben nih. Bawa Maaf. apa nih? Ya. Nggak bisa nih. bawa apa-apa. Bawa apa nih? Nggak bisa bawa apa-apa. Ini Iya. isinya apa-apa ini? Dibuka aja, Bang. Dibuka dulu ya. Ya. Sebentar saya cek dulu. Barangkali. Iya, bukan Tidak. apa-apa kosong ini. Kan saya udah bilang nggak bisa bawa apa-apa. Iya, memang bisa di bawa bulan apa-apa. puasa Iya. ini Jadi memang nggak harus basa-basi jujur ya? Iya, emang nggak bawa apa-apa. Biasa. Baik, Tanpa terima basa-basi. kasih ya. Masih sepi, belum ada yang endorse. Iya, nggak apa-apa. Kita namanya juga hidup ya. Ya, ada yang harus saya baca? Ya, Oh, nggak ada. dia nanya ada yang harus saya baca, nggak ada loh. Iya, iya. Ada. Gimana, Dia bebas gimana? tugas sekarang hari ini ya. Ya Ya, begitu. itu Tapi tadi menarik ngomongin Quran yang dipajang gitu, yang ditaruh Iya. terus di rumah. Kebanyakan begitu. Teman-teman ya mungkin barangkali yang di rumah juga tidak tahu. Sekarang saya mau tanya nih sama mas-mas masing-masing, percaya nggak sama yang namanya mukjizat? Hah? Mukjizat, percaya. Percaya? Kayak nggak percaya. Percaya. Mukjizat tuh bukannya diturunkan untuk para nabi saja. Iya betul. Buat Betul. manusia biasa berarti nggak ada. Jadi turunnya mukjizat itu diturunkan kepada nabi agar bisa membimbing umatnya pada masanya itu. Seperti iya, itu. iya, Salah iya, satunya iya. Al-Quran atau gimana? Salah satunya Al-Quran. Ya, Nah kadang ya. kan kita tidak percaya dengan mukjizat seperti dibakar tidak hangus, membelah lautan seperti itu. Karena itu tidak terjadi di masa sekarang. Berarti kan yang digorok-gorok pakai bedog gitu. Ah itu waduk. Oh itu waduk. Waduh. Waduk situ. Itu apa beda lagi ilmunya bukan? Jadi Beda itu. Jadi kayak yang debus. mau dikadek, dia mental. Iya. Oh, saya tidak percaya itu. Oh, itu nggak percaya. Saya tidak percaya. Oke oke. Coba Ya. misalkan Ya. kenapa itu dia? Ham. Nah seperti itu ya. Oh, ya. Ya, jadi Oh iya. Ah boleh. oh, iya, tahu. Ada jenis puasa yang lain. Apakah ada jenis puasa lain selain di bulan Ramadan? Oh banyak. Banyak. Coba sebutkan dulu Mulai sama dulu. Ahmed apa yang Coba Ahmed tahu? ini ya, misal saya sebutkan saja. Ya, Nanti mungkin teman-teman Ustadz, bisa menambah. Saya tahu ya. sebetulnya tapi Ustadz Biar yang lebih saya tahu. sebagai ustadz yang menjelaskan Ustadz, ya. Boleh. Baik. Jadi yang pertama itu ada puasa Senin Kamis. puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu ada ya. Tapi tidak diwajibkan ya. Tidak diwajibkan, itu sunnah saja. Betul. Jadi kan yang sebagai kewajibannya itu adalah puasa Ramadan. Itu Puasa wajib Ramadan, wajib. sebagai pondasinya. Ya. Nah, Senin Kamisnya ini sebagai perawatannya. Perawatan berkala lah kalau di servis motor ya, karena jiwa kita juga perlu di servis berkala. Betul. Seperti itu. Kenapa harus Senin dan Kamis tidak setiap hari Oh, saja? ada yang setiap hari. Ada. Ya, tapi selang-seling. Itu Selang-seling. namanya puasa Daud. Puasa Daud. Ya, Buat teman-teman yang sehari mungkin puasa, besok tidak, seharinya lagi puasa, besok Kenapa tidak. hari Kamis dan Senin? Soalnya hari Senin orang pusing. Enggak, itu bercanda itu kan. Berkelakar saya. Apakah Ustadz tahu sejarahnya kenapa harus Senin Ustadz tahu? Kamis? Gitu? Kenapa harus Senin Kamis? Saya juga kurang ngaji ke sono belum, gitu ya. Ya, tapi setahu saya sejarahnya itu saya tahu dari nenek dulu. Oh, Iya, jadi nenek saya yang kasih Pahlawan, tahu. bukan neneknya. Ya, bisa jadi sekarang kita katakan pahlawan karena sudah gugur. Iya, kan ada lagunya. Ya. Nenekku pahlawanku. Ada lagunya. Nenek bilang Udah cukup. Udah ya. Udah. Sudah cukup. Segitu aja Ustadz. Tadi ada Bagian suara ini saya. Iya. ada suara desis ular. itu ya, ada desis Ya. ular. Baik. Nah, terus ada juga puasa Arafah. Arafah. Ya, betul. Itu puasa yang dilakukan ketika Puasa sedang Arafah. haji ya. Oh iya, Itu, puasa ya, Daud. sedang haji seperti Ya, itu. Kemudian Itu ada harinya hari apa aja? hari apa aja? Kira-kira hari apa aja? Apa tuh? Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah yang lebih tahu Ustadz, kita langsung tanya ke Ustadz. Ya, itu kalau misalkan harinya hari apa saja biasanya ganti-ganti kan tiap tahun. Jadi nggak matuh ya? Enggak matu. Angker ya? Iya, betul. Itu sepengetahuan saya. Itu. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Nah, seperti itu. Terus ada juga puasa Asyura ya. Asyura. Cuman saya Asyura. itu ada juga tuh. Ya, seperti itu. Itu di bulan apa? Mas? Ya, Asyura itu.
iya sepertinya itu saya kurang nggak pernah Ya, puasa. kita nanti kita gini aja, kita minta bantuan ke penonton saja. Yang tahu puasa Asyura, Oh, 10. tulis di kolom komentar di bawah ya. Betul. Seperti Iya. itu ya Kita barangkali. libatkan penonton aja. Kalau kita nggak tahu jangan so tahu aja ya. Iya takut saya juga ya. Takut kan, takut salah. Yang ada tahu. Yang terakhir ada puasa apa? Ada puasa nazar, terus ada juga puasa kodo untuk mengganti Oh yang iya betul. di bulan Ramadan. Ramadan, ya, Nah, karena ya. saking wajibnya ketika kita tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu harus diganti. Diganti. Ya, ya. Di Jadi bulan puasa ketika kodo. Iya, itu namanya puasa kodo. Nah, Seperti kita itu. berbicara tentang kodo nih ya. Kan kita tuh ada masa-masanya bader ya dok. Iya. Bader tuh masa-masanya ngeyel lah. Iya. Kadang kita puasa di rumah, di luar tidak. Iya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu sekarang setelah sudah dewasa gitu? Kadang ada punya, aduh saya dulu suka batal nih. Apakah dengan cara mengkodo setiap hari atau harus seperti apa kodonya bentuknya? Oh, kalau menurut saya sih ketika kita tidak mengetahuinya gitu ya, dulu kan belum tahu mungkin ketika kita bager itu jauh deh dari yang namanya sifat Rasul ya. Berarti ketika kita sudah menyadarinya ketika dewasa, yang dulu-dulu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi tidak harus perlu kodo atau Tidak perlu mengkodo kita yang bedegong itu tidak perlu. Iya. iya, iya. Jadi yang dulu-dulu itu nggak perlu kita kodo, Ya. tapi yang kita kodo adalah ketika kita sudah mulai sadar bahwa puasa itu wajib, dan kemudian entah itu ketika kita puasa kita sakit, Ya. kita Ada berhalangan. gitu ya, berhubungan suami istri itu beda lagi nanti. Oh, itu harus beda membayar. lagi ya. Iya. Iya, iya. Harus membayar fidyah itu kan. Fidyah. Fidyah ya kalau nggak Iya, salah. iya, iya, iya. Ya, Kalau saya- ini biasa langsung Sunda mah pijah. Banyak Iya, pijah. Ya, betul. ya. Nah, Nah. jadi itu Mas. Ya, Oke. kalau kita sudah posisinya sudah sadar saja. Jadi nextnya kalau bisa puasanya dikuatkan. Ya. Seperti itu ya. Jangan mentang-mentang ada kodo nggak kita lakukan ya. Wah, Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Ustadz. Ini dong, di sini dong Ustaznya. Oh, di Nggak pindah sini ke ya? sini juga. Itu Masih makan di sini, dulu. masih di Iya. sini. Ustaznya masih di sini. Siap, Ustaznya siap. masih di sini. Siap. Ya, pulang. Ustaznya masih di Ah, Saya mau tanya nih. boleh. Dari saya sebelum lahir sampai sekarang masih bertanya-tanya nih. Kapan sih harus berhentinya makan sahur itu? Apakah saat mendengar imsak? Apakah saat mendengar iqomah? Atau saat mendengar Pak RT manggil? Apa kata Pak RT? Itu lampu cari Pak Roman besok. Atau nggak subuh atau ya? Oh, baik. Ya, Jadi waktu yang pertanyaannya lebih baik adalah gitu ya? waktu yang baiknya kapan nih? Iya, iya, iya. Oke, untuk waktunya sebaiknya itu kan gini, kita mesti paham dulu apa yang namanya imsak. Ya, ya. Ya, imsak itu hanya memberi peringatan bahwa sebentar lagi masuk waktu subuh. Oke. Nah, jadi kapan baiknya kita berhenti gitu ya? Berhentinya itu adalah sebelum azan subuh. Oke. Seperti itu. Jadi jangan kita pas Allahu Akbar masih begini. Oh. Gitu kan kecewa ya kita Itu tuh maksudnya. tidak boleh atau masih boleh? Enggak boleh. Oh nggak boleh? Iya, nggak boleh. Soalnya Baiknya ada dihindari. beberapa orang yang melakukan itu juga gitu. Ah, nggak boleh itu. Alasan itu nggak boleh. Kalau kata saya nggak boleh. Keluarga yuk. Keluarganya. Ah, nggak boleh. Saya dulu gitu soalnya lagi ada nah. Ah, nggak boleh. Nunggu komat gitu. Oh, gila itu. Enggak, kan bagusnya itu kenapa adanya namanya imsak Persiapan itu kali ya? lampu kuning. Oke. Lampu kuning itu. Hati-hati. Ini Ya, bentar ya. lagi adzan. Siap-siap ke masjid. Oke. Gitu. Menikah malinaan tapi jam 4 nuang kene gitu Ya, kan masih ya. makan kan. Jam 4 masih bisa, jam setengah 5. Iya, Kalau gimana sekarang ya. adannya? Ya. Gimana adannya? Ya. Di saya mah setengah 5 baru ada. Setengah 5 di saya juga baru adan. Setengah 6. Terus setengah 6 Di bukan Batur. suruk itu namanya ya. Oh, Jadi gitu. seperti itu ya. Jadi mana tadi ada penjelasannya sedikit kalau Ada. nggak salah. Nah ya. Nah, itu. Nah jadi secara hukum ya batas berhenti makan adalah saat waktu masuk waktu subuh ya. Oke. Jadi imsak itu hanyalah pengingat ya sekitar beberapa menit sebelumnya agar seseorang bersiap-siap menyelesaikan makan. Oke. Gitu, Oke, berarti ya. kan Berarti- saya berarti itu kan makan. Berarti setelah imsak adzan subuh, Hah? udah sholat subuh masih bisa minum berarti. Setelah adzan subuh. Ya, kan saya nanyanya itu makan aja. Enggak sama semuanya Oh, berhenti. sama. Itu kan makan minum. Oh, tuh. makan ya, makan minum Iya. lebih jelas lagi. Makan minum teh kan udah bilang minum. tadi. Sama minum itu melek kalau nggak minum. Iya. Kemana sih?
Berarti sudah terjawab. Sudah Benar jawabannya terjawab. puas, jawabannya puas. Puas. Sekarang ada pertanyaan lagi, silakan Pak Ustadz bertanya. Oh, kok saya yang bertanya ya? Oh, Enggak, ini sekarang- boleh diganti lah. Sekarang Ustadznya yang bertanya ya? Iya. Sekarang nih segmen ketiga nih. Apa Kenapa kan? bisa berbeda-beda nih segmen ketiga? Wah, ini agak lumayan ya. Kenapa mesti Jawaban. berbeda-beda? Kenapa bisa berbeda-beda? Maksudnya itu berbeda Ya apanya nih? berbeda-beda itu penentuan awal puasa mungkin seperti itu. Ya kenapa bisa berbeda-beda? Ya, ya. Nah jadi kenapa penentuan awal puasa itu bisa berbeda-beda ya? Meskipun bulannya sama, Nah, Penentuan hari berarti ya? penentuan Harinya ya? awalnya, Awalnya. akhirnya gitu. Ya, Lebarannya kadang ada yang beda. Nah, itu kemarin sempat Oh, jadi iya. perdebatan. Ya, Ya kan, jadi gimana? Kalau nggak salah, kalau lihat di berita kemarin kan kayak NU katanya 29 hari. Oke. Terus Muhammadiyah ya 30 hari. Ah. Terus Persija 8 tahun. Persis. Enggak, Persija 8 tahun. Persibaya 22 tahun katanya iya. puasanya gitu. Itu 22 tahun. Iya. Oh, puasa gelar itu, maaf. Astagfirullah. Ente bercandanya mulai. Iya. Jadi ke situ ya. Belokin lagi, Tad. Tad. Kecoh saya juga. Saya juga kekecoh, kirain nggak ke sana. Iya baik ya. Jadi perbedaan ini biasanya terjadi karena metode penentuan awal bulan Hijriah itu berbeda. Oke. Ya, ada yang menggunakan ruqyat. Ruqyat Ya. itu dengan kita melihat Meneropong, hilal, ya, betul. meneropong. Ada juga yang menggunakan ilmu hisab. Ya, Oke. kalau di Islam itu ada yang namanya ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi menggunakan perhitungan ya. Nah, jadi secara sejarahnya ya perbedaan ini tuh udah ada sejak dulu kala. Gitu. Jadi orang-orang terdahulu tuh memang sudah ada perbedaan dari dulu. Oke. Nah, ketika jarak dan komunikasi antar wilayah itu masih terbatas. Seperti itu ya. Nah, jadi perbedaan ini bukan soal siapa yang salah. Ya. Ya, ini soal metode dan otoritas yang diikuti. Seperti itu ya. Yang terpenting bukan seragamnya tanggal, tapi sikap saling menghormati dalam perbedaan. Iya, Itu yang setuju, paling setuju. penting. Berarti bukan terpacu sama teknologi juga ya Pak Ustadz ya? Bukan. Soalnya teknologi sekarang sudah canggih nih. Ah. Kenapa nggak semuanya rata aja, samain aja gitu? Hari dan tanggalnya. Teknologinya mungkin ada yang belum kebeli aja. Oh, Gitu. Enggak sih, mereka kan lebih berpatokan sama metode yang mereka pakai. Oh, metode. Gitu, ada yang dengan keyakinannya mereka melihat dengan ruqyat, gitu. Ada juga mereka yang menggunakannya dengan ilmu hisab tadi, ilmu perhitungan dan menggunakan ilmu falak namanya. Kedua ilmu ini tidak ada salahnya ya. Iya. Sama-sama saja. Betul, yang Sah-sah penting saja. mau menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan yang Oh, penting. makanya jadi berbeda-beda tuh gitu. berarti. Iya, ada perbedaan metode saja. Ya. Ya. Ya, ya. Iya, iya, iya. Ya, pertanyaan random dari masing-masing Ya, aja ini lah sekarang ya. ya, Sok Pik, sekitar puasa lah. kita Gimana puasa apa nih? nih? Barangkali saya bisa jawab ya. Waktunya masih 18 menit. Yo, masih lama. Iya, Masih kecepatan lama. ini. Kecepatan ini. Nggak kuat. Pengen buru-buru Nah sahur. ini Tad, paling gini aja sih Tad. Ya. Ada kebiasaan dulu kan belum tahu ya. Ya. Nah mungkin sekarang sedikit banyak tahu, tapi saya pengen mempertanyakan lagi Boleh. mengenai saat puasa kita menjaga agar komunikasi lebih bagus kan gitu ya, lebih supaya ada wangi-wangian kita Ya. sikat gigi pakai odol yang ada rasanya, Ya. tidak tertelan kita buang semua. Menurut Ustadz hukumnya sikat gigi pakai odol, pasta apapun mereknya yang aromanya ada rasanya lah. Menurut Ustadz hukumnya bagaimana di Oke. bulan puasa di siang hari? Di bulan puasa itu kalau kan segala perbuatan itu tergantung niat ya. Menurut Ya. pemikiran saya ya, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi ketika kita mau sikat gigi di siang hari karena mulut terasa tidak enak, ada kulat yang nyaman. tersisa Ya. gitu kan, ya ada jigong-jigong yang nyelap gitu Ya. kan. Ya, ya. Baiknya dibersihkan. Dibersihkan. Karena memang tidak ada niatan untuk menelan odol. Betul. Tidak ada. Gitu, tidak ada niatan untuk meminum air kumur-kumur. Iya. Gitu, karena kita niatnya emang mau bersihin diri aja. Iya. Berarti Seperti balik wudhu lagi gitu ke ya. niat ya. Betul. Ke niatnya saja. Tapi alangkah hukumnya, baiknya yang saya ya pertanyakan hukumnya itu makruh sebetulnya. Makruh. Ya betul. Boleh Lebih dijalankan baik, berarti lebih boleh? baik tidak dilakukan. Lebih baik. lebih baik. Iya, tapi kalau dilakukan pun tidak mendapat dosa. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, berarti makruh ya hukumnya ya. makruh. Pakai odol atau sikat gigi di siang hari. Iya, betul. Tapi ini ada baiknya dulu. Gimana tuh? Baiknya sikat gigi itu dilakukan setelah sahur.
Sebelum sahur, azan. ya. Nah, makanya Sebelum azan. Iya, begitu imsyak itu kita lakukan sikat gigi karena kan habis dari situ nggak ada Aktivitas- makanan atau aktivitas minuman mulut, yang ya. masuk. Iya. Ya. Seperti itu. Oke. Terus ini Pak Ustadz, apakah Di sana apakah Korindukan. puasa tanpa sholat sah atau gimana Pak Ustadz? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Karena rata-rata orang zaman sekarang, sepenglihatan saya ya, Ya. banyak orang yang berpuasa tapi sholatnya tidak dijalankan. Betul. Gitu ya. Padahal mau bagaimanapun sholat itu, mau puasa mau tidak, itu hukumnya tetap wajib. Wajib ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita hanya puasa saja tapi tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Quran, seperti sholat, itu puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Oh, sayang banget berarti ya. Sayang Nggak sekali. dapat nilai apa-apa Betul. berarti ya. Seperti itu gugur lah istilahnya gitu kan. Berarti itu cuma nahan hawa nafsu aja ya? Iya, gitu. Lebar kan mending makan sekalian gitu. Kan puasa sekalian gitu kan Mending ya. puasa sekalian lah yang kayak gitu mah. Oke. Nah, kalau misalkan Pak Ustadz nih di bulan puasa suami istri ya. Terus si suaminya tuh ya gitu. Tapi si istri menolak. Sampai si Malam dari atau siang? malam dong. Oh, malam, oke. Dari malam sampai sahur sampai sholat subuh si istri nggak ngasih. Enggak ngasih. Ya, itu hukumnya apa ke istrinya itu? Hukumnya kita lihat dulu surat Al-Baqarah ya, ayat 187. Asli lah nanti. Asli. Ini sudah saya siapkan ini. Oh. Sudah saya siapkan. Oke. Ya. Jadi bunyi ayatnya itu adalah uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Allah. Ya. Panjang ayat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, sampai situ dulu ya. Oke. Artinya adalah dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa Oke. bercampur dengan istrimu. Oke. Dihalalkan ya. Ya. Nah, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, pakaian. Ya. Seperti itu. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Oke. Ya. Ini janggut ganggu. Ya. Ya, tetapi dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Oke. Seperti itu di ayatnya ya. Jadi kalau misalkan bertanya boleh tidak malamnya bercampur, boleh. Itu sampaikan ke istri. Ini ada loh ayatnya boleh. Oke. Loh. Oh. Ayat berapa tadi? Ayat Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187 bisa dipelajari ya. Ya, silakan nanti dibaca-baca lagi ya Khususnya teman-teman. ini untuk yang udah berkeluarga ya. 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 yang Ini udah kalau siap. yang belum berkeluarga nggak jangan ikut-ikutan. Jangan. Berbicara tentang campur-mencampur. Nah, ya. Gimana? Ini kopi sih dari tadi. Silakan. Oh, ya. Silakan. Jadi berbicara tentang campur-mencampur. Mencampur nih. Waktu rek imsak. Atuh meni mikir we teh deukeut. Maksudnya bisa. Oke. Poho kasarean teh sahur deh. Heeh. Tak kaliwat ya waktu adus nantinya. Nah pas udang-udang geus beurang. Ya. Eta kumaha Pak Ustaz? Apakah batal atau tidak? Nah, apakah boleh puasa atau tidak? Oke, itu boleh tetap dilanjutkan puasanya. Jadi begitu kita bangun, kita sadar, langsung kita bebersih. Ya. Mandi Muslah, adus. muslah. Mandi besar. Seperti itu. besar. Tapi itu tidak membatalkan puasanya. Puasanya bisa tetap kita lanjut. Seperti itu. Namanya gak lupa. Ya, oh berarti bangun langsung jangan sampai mah sekali deui. Jangan itu. Kalau sekali lagi beda itu. Ya, lumpung can dianggir gitu. Oh, jangan, berarti langsung. Berarti oh. Iya. Nah, seperti itu. Jadi masalah campur-mencampur ini kan itu adalah hal yang paling sulit ditahan ya Oh, ketika betul. di bulan puasa. Nah, rata-rata istri di rumah itu adalah malas mandi subuhnya katanya. Nah, Gitu. tuh dengar para istri. Tuh, ya. Malas saya mandi subuhnya katanya gitu. Nggak Ya mau kan, saya di kalau enclem. mandi subuh tuh kadang-kadang ada yang sebagian orang suka gampang sakit ya, suka Iya. gampang flu. Berbicara Percayaan tentang sakit nih ya. Ketika Ramadan bisa nggak dibayar? Atuh mana itu atuh geser ke heula atuh ngetik kene. Mana? Nah, yang tadi berbicara tentang sakit ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau mandi subuh ada sebagian orang yang
influenza lah, apalah. Kalau misalkan saya sakit nih ketika Ramadan, bisa nggak dibayar dengan fidyah? Atau hanya bagi orang tertentu untuk membayar fidyah atau mengkodok? Iya, lebih baik ketika sakit itu lebih baik tuh dikodok saja. Dikodok ketika saja, kita di dalam kemudian keadaan, hari ya, iya, di keadaan sehat. Kalau misalnya pertanyaannya bisa pakai fidyah, saya kurang tahu karena fidyah itu ada orang-orang tertentunya. Biasanya kayak yang tadi yang bercampur di siang hari dia harus bayar sekian gitu kan. Oh itu tidak harus mengkodok? Atau bisa dikodok? Yang mana? Yang bercampur tadi? Yang bercampur nggak bisa dikodok itu. Oh, nggak bisa dikodok? Iya, hukumannya bayar itu. Oh, bayar. Nah, ini bayar fidyahnya berapa ya? Kalau nggak salah tuh satu kali kita bercampur itu, iya makan dia. Iya mah. Makan sehari-hari. Dihitungnya. Iya, betul. Berapa banyak kita makan sehari gitu? Iya, terus dikali 60 kalau nggak salah ya. Iya, Dikali 60 orang yang membutuhkan ya. Tadi itu ya penerimanya apa? Fakir miskin. Seperti itu. Bayar Kifarat fidyah ya? tuh. Apa sih? Kifarat ya? Kalau ditotalin kira-kira kisaran berapa tuh bayar fidyah tuh? Ya Ya sekitar kamu sekarang Apa makan misalkan- sehari 30.000 Sekitar. misalkan. Makan ya 30, kali 60, 60. 180, 1.800.000 lah. 1.800. Nah, Ya. itu pilih ya buat teman-teman mau bayar fidyah 1.800 atau menahan diri untuk tidak bercampur di siang hari Iya. bersama pasangan kita tentunya ya. Iya, kenapa harus Yang halal. siang sih lagian kan gitu. Iya, maksudnya itu kadang-kadang kan mungkin ngalindur kan, Iya. lagi tidur siang, nggak sengaja, Iya. kepleset kan nggak ada. Iya. Mungkin kan nggak sengaja ninggalin istri nang kurang. Iya, Wah, itu ya. Itu godaannya. Godaannya itu. Masya Allah. Itu. Iya. Pernah siang hari, Mas. Pernah siang hari. apanya? Hah? Bercampur. Apanya? Orang lagi, Aman. Oh, puasa. iya. Gitu. Orang lagi ngebahas bercampur, ini apanya? Oh, memang berarti pernah siang Iya, hari? iya. Ya pernah mungkin, tapi tidak di bulan puasa. Ya tidak di bulan puasa lah. Itu mungkin. Nih, terus Kayak nggak ada apa bulan sih? lain. Apa sih yang Allah janjikan bagi hambanya yang berpuasa? Oke, yang Allah janjikan di bulan puasa, kenapa gitu nanyanya saya nggak tahu. Gak ada jawabannya. Ya, intinya ya, kita akan diberikan pahala karena bulan Pasti. puasa itu sangat banyak sekali pahala yang bisa kita peroleh dari Ya. mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi Ya. itu semuanya bernilai pahala Ya. ketika Di bulan puasa ya. Seperti itu. Oh, Ya, kalau dijanjikan, janjikan pahala. Kalau sekarang pahalanya sudah banyak, ya sudah pasti surga gitu. Oke. Ya. Terus kalau puasa ngomongin orang gimana Ustaz? Oh, itu kan namanya bergosip ya di bulan puasa. Kan sekarang kan sekarang zaman-zamannya media sosial nih. Ya. Tiba-tiba ada berita saya jadi iri dengki atau gimana gitu. Jadi kebawa emosi gitu dah. Itu gimana cara menghadapinya Pak Ustaz? Cara menghadapinya adalah gini, misalkan kita kan konteksnya tadi ngomongin orang ya di bulan puasa. betul. Nah, ngomongin orang itu mau di bulan puasa atau nggak bulan puasa tetap nggak boleh. Gitu ya. Dalam konteks negatif. Kalau ngomongin orang dalam konteks positif boleh. Itu menjadi jadi pelajaran buat kita. Contohnya, si ini alhamdulillah ya sukses. Gitu ya. Lihat tuh pekerjaannya. Mantap sekali, kita harus seperti orang yang seperti itu, mau bekerja keras. Itu ngomongin orang juga. Orangnya nggak ada. Tapi beda ketika kita ngomongin tinggal di seta maning gaweana loba kieu. Oh. Gitu kan. Eta mah pasti menang tim mamah muda misalnya gitu. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Iya masih gana piaraan om-om gitu tah. Nah itu sih gitu ulah. Ya karena boleh, itu mendekatkan diri kita ke yang namanya suuzon. Ya, Suuzon, berprasangka buruk terhadap berprasangka orang buruk. lain. Seperti itu. Uzon ya. Suuzon. Nah berarti yang tadi tentang bercampur yang tadi ya, yang masalah bercampur. Masih bercampur masih, ini. masih. Bercampur. Bercampur itu ada dorongan setan nggak gitu? Bercampur itu tidak ada sebenarnya kalau disebut dorongan kayaknya bukan dorongan. Apa? Godaan bisikan, kali. bisikan. Begini kan itu hanya dari nafsu dari diri kita sendiri gitu. Tidak ada godaan lain dari Iya, setan tuh dari jauh-jauh hari aja sebenarnya kan di bulan puasa setan mah dicangcang. Nah itu makanya mau dipertanyakan apa benar bulan Ramadan teh setan dikurung gitu. Tadi berbicara. Oke. Nah, di bulan Ramadan sebetulnya setan dikurung. Iya, betul. Begitu. Tapi kan kita memiliki nafsu yang dulu-dulunya kita selalu mengikuti kemauannya setan. Seperti itu. Nah, makanya dalam konteks dikurung di sini adalah apakah kita memberikan kuncinya atau tidak gitu. Kita mau nggak ngencarin setannya gitu. Saya pikir analogi dikurung tuh kayak di penjara. Itu tidak.
Jadi kan kadang-kadang orang yang di penjara aja bisa kabur, setan juga bisa kabur hanya linap gitu. Mau Ada ngagoda. orang dalam gitu. Misalkan mau ngagoda, ini siang-siang meh. Misalkan. Tapi kan emang istibaheula nah, kan janji setan gitu. Iya, menggoda Bakal manusia. menggoda manusia Betul, ketika hari seperti kiamat. Jadi istilah dikurung di sini diperjelas. Ya, jadi istilah dikurung di sini adalah kita membuat tamengnya sendiri. Iya, dari diri kitanya. Defense dapat dari diri sendiri ya. Betul, berarti ya. karena kan kita juga lihat ada orang tahu ini puasa tapi dia masih melanggar misalnya. Judi Seperti lah. itu. Iya, itu setan juga pasti ketawa pas Dan lihat. setan pun tertawa. Iya, ya. setan pun tertawa. Ada Itu lagunya, kan so. lihat nih, saya nggak ngapa-ngapain tuh liatin ya lo gitu. Soalnya sekarang mah ngabuburit banyak macamnya, Tat. Banyak macam. Banyak macam. Gimana tuh? Ada yang main slot, Ada judi teh, main slot ngabuburit teh. ngabuburit. Oh, ngabuburit. Itu kalau lost streak Timbang gimana? sebel. Zeus. Aduh, sedih itu ya. Kita harus menghindari yang Nah, seperti nggak itu boleh, ya. itu teh. Nggak boleh. Ada baiknya diganti sama makan kuaci gitu. Iya, sama ini. Saya menarik kemarin lihat salah satu story teman saya. Oh, iya, Kan iya. saya suka remote kontrol ya. Ya. Gitu. Ya teman saya buka ini ngabuburitnya main remote control. Heeh. Iya di Velodrome Cimahi itu Ya. namanya tiket RC. Ya, itu gimana itu? Itu boleh itu. Boleh. Ajak saya itu. Oh, iya. Main Boleh. remote control seru Nanti- bersih-bersih taira gaji gitu. Nanti DM aja kalau butuh kerjaan. Iya boleh, saya mau lah gitu. Situ, ya. Seru, nah itu kayak itu boleh daripada main slot mending main proyek gitu kan di sana. Nih pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz nih. Iya. Ya, tapi tulisan pertanyaan terakhirnya dihapus lagi tadi. Iya. Apakah benar di bulan suci Ramadan siksa kubur itu diberhentikan dulu? Di bulan Ramadan, kalau yang ini saya kurang tahu ya. Kalau yang masalah siksa kubur di bulan Ramadan, ada yang tahu barangkali dari penonton? Ya, mungkin Pak Ustadz boleh dicoba dulu besok. Enggak, jangan. Saya ampun. Enggak. Saya takut disiksa kubur. Enggak, coba aja dulu. Enggak, coba juga enggak. Saya enggak kuat itu perkara. Buat Ustadz coba-coba. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi pengetahuan kita. Nah, jadi kalau misalkan kita ngobrolin ayatnya tentang berpuasa ya, teman-teman nanti bisa di rumah mencari ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang artinya adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyaum, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, Diwajibkan. diwajibkan. Ya. Jadi kalau ada yang masih nyelonong-nyelonong gitu ya, bilang ngeyel gitu puasa mah nanti lagi aja santai. Enggak, itu hukumnya wajib. Jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan mendapat dosa. Seperti itu ya. Ya. Baik, silahkan closing. Syukron. Silakan closingnya mau siapa? Ya. Pik. Closing P. Jadi closing statement kali ini, mungkin selama ini puasa sering dipahami sebagai soal kuatan. Siapa yang paling tahan lama lapar, siapa yang paling sanggup bertahan sampai maghrib. Padahal bisa jadi yang sedang dilatih bukan perut kita. Ya. Yang sedang dibentuk adalah kontrol, kesabaran, kemampuan untuk tidak selalu menuruti keinginan saat itu juga. Puasa seperti rem di tengah hidup yang serba cepat. Wah, cepat. Di dunia yang sempurna instan, di dunia yang semuanya instan, mungkin memang dibutuhkan 1 bulan untuk belajar melambat. Ketika Ramadan datang, jangan hanya bertanya, hari ini berbuka apa? Coba tanyakan juga apa yang sedang diperbaiki dari diri saya melalui rasa lapar ini. Semoga Ramadan kali ini tidak sekedar lewat, tetapi benar-benar meninggalkan jejak. Begitu, buat teman-teman, semoga segmen ini bisa menjadi Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Ya, saya Dan lagi jangan terima lupa, kasih ya terima buat kasih Pak buat Ustadz Pak dari Ustadz Walid ya. negeri jiran ya. Jauh-jauh Kasih ya. dari Pokoknya dari Malaysia ya? Ada Malaysia. Oh. Tamatlah sudah alkisah kita. Silakan
Pamit itu tuh. Ya kita tutup aja pertemuan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di acara Kenyar Pengajian. Ngaji Fan di bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa. Menjaga iman dan takwa. Menjaga iman dan takwa, Menahan Lapar dahaga. menahan lapar dahaga. dan juga godaannya. Lalala. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa, Menjaga iman dan takwa. menjaga iman dan takwa, Menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga. Ayo kita berpuasa, menjaga